wasallam, juga kepada sahabatnya, pada keluarganya, pada tabi'in atau tabi'in, dan insyaallah pada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan disampaikannya kita ke dalam bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk beribadah di dalam bulan ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang Allah janjikan bahwa setiap ibadah kita di dalam bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya, pahalanya, kebaikannya, dan tentu saja kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada dalam keberkahan selama di dalam bulan ini. Hadirin rahimakumullah, kita akan berbicara tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berRamadan. Bagaimana para salafus saleh membersamai Ramadan, yang tentu saja ini merupakan referensi bagi kita ya di dalam melaksanakan berbagai aktivitas amaliyah kita di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang seringkali kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, telah dicatat atau diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi tidak lama setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW kemudian berangkat ke Badar. Ya. Makanya perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, yakni perang Badar, itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Terjadi pada bulan Ramadan dan terjadi pada bulan di mana kewajiban saum mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan contoh ya, contoh langsung pada kita bahwa para sahabat ya, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak terhalangi untuk beraktivitas dengan kekuatan penuh ya, oleh Ramadan, tidak terhalangi. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat termasuk di dalamnya mengisi Ramadan itu dengan jihad ya, dengan perang. Makanya di dalam kitab Zadul Ma'ad ya, Ibnu Qayyim memasukkan salah satu pasal di dalam bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh, memberikan petunjuk kepada kita ya terkait dengan saum ini. Itu salah satunya adalah pasal jihad, pasal jihad ya. Dan pasal jihad ini bukan jihad yang seringkali ya disebutkan jihadun nafs, bukan hanya itu, tetapi betul-betul ya qital, betul-betul perang ya. Selain perang Badar
yang terjadi pada bulan Ramadan juga adalah Fathu Makkah. Nah, inilah yang kemudian kita pahami bahwa di dalam ayat 183 ini terkandung pendekatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam melaksanakan perintahnya, itu seringkali dilakukan atau diterapkan pendekatan sejarah. Ya. Makanya disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada pendekatan-pendekatan sejarah. Bahkan tidak sedikit syariat Islam itu Allah terapkan kepada kita semuanya didasarkan kepada sejarah perjalanan hidup nabi-nabi sebelum kita. Ya, contohnya yang paling mudah itu haji. Ya, haji itu kan mengambil manasiknya itu mencontoh kepada Nabi Ibrahim. Ya. Ibadahnya Nabi Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, demikian juga dengan saum. Mengambil sejarah kaum-kaum sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, kemudian Allah terapkan. Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti sebagaimana mereka melaksanakannya. Likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Di dalam setiap umat itu ada syariatnya dan ada manhajnya. Dan tidak terlepas syariat dan manhaj dari kaum-kaum terdahulu ya dengan kaum-kaum selanjutnya. Ada keterkaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara bertahap. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ditambah ya, atau terus meningkat, baik dari sisi volume ataupun dari sisi kualitasnya, itu kepada nabi-nabi sesudahnya. Ya. Makanya kan kepada Nabi Ibrahim, ya, pada Nabi Musa itu Allah turunkan suhuf. Ya. Baru kemudian kepada Nabi Musa diturunkan Taurat. Ya. Pada Nabi Daud diturunkan Zabur. Ya. Itu terus ya ada peningkatan-peningkatan. Barulah kemudian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran, yang di sanalah Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan syariatnya, sempurnakan agamanya. Dan turunnya Al-Quran terjadi di dalam bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ini adalah pendekatan sejarah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala terapkan ya kepada kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan perintah-perintah dan amalan-amalan. Ya. Lalu bagaimana Rasulullah dan para sahabat melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan? Nah, tentu saja ketika berbicara tentang bagaimana mereka melaksanakan ibadah Ramadan, diawali dengan kaifa dukhuli Ramadan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat menyambut bulan Ramadan, sampai kemudian kepada bagaimana Rasulullah SAW mengakhiri bulan Ramadan.
Imam Ibnul Qayyim sebelum menerangkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat menyambut bulan Ramadan, ini menjelaskan tentang makna dari as-saum itu sendiri, ya. Karena maksud minas siyam habasan nafs minas syahwat. Tujuan dari saum itu, maksud dari saum itu adalah bagaimana manusia agar mampu mengendalikan syahwat. Dan ini memang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan ibadah saum, terutama di dalam bulan Ramadan. Yang mungkin di luar bulan Ramadan, betapa banyakkan dari kita justru mengikuti, ya, hawa nafsu, mengikuti syahwat, ya. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin syahwat itu hedon, ya, mengikuti hedon, ya, segala sesuatunya, ya, berdasarkan kepada kesenangan syahwat itu hedon. Makanya Islam melarang kita untuk berlaku hedon. Dan pada bulan Ramadan inilah, ya, saat yang tepat bagaimana kita menghindarkan diri dari perilaku hedonisme itu. Jadi tidak semuanya atau sangat dilarang, ya, bagi kita untuk terus menerus, ya, mengikuti keinginan syahwat. Ya, justru harus dikendalikan. Nah, syahwat itu harus kita kendalikan. Ya, sehingga Rasulullah SAW menerangkan bahwa as-saumu junnah. Saum itu adalah tameng. Ya, tameng dari apa? Tameng dari syahwat itu. Ada sebuah hadis tentang perintah nikah, ya kan? Ya sabab man istata'tum minkumul ba'at, ya. Apabila sudah mampu kalian untuk berumah tangga, falyatazawwaj, maka menikahlah, ya. Fa illam yastati, apabila belum mampu, ya, fa'alaikum bisyam, maka bagi kalian jalan keluarnya adalah saum. Karena salah satu syahwat yang kuat, ya, di dalam manusia itu adalah syahwat farji. Syahwat farji. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya, menyampaikan, inni adbantu bil jannah, sesungguhnya aku menjamin kalian dengan surga, ya. Ma'admanli, barang siapa yang menjamin kepadaku, ma baina lihyataihi, ya, wa fahidaihi, menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua jenggot dan apa yang ada di antara dua paha. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang ada di antara dua jenggot, maksudnya di antara kumis dan jenggot, mungkin dalam realitas kitanya, ya, dalam bahasa kitanya, yakni mulut, ya, dan apa yang ada di antara dua paha, yakni farji. Ini dua syahwat yang sangat berpengaruh pada manusia. Apabila tidak dikendalikan dan tidak ditempatkan, ya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan jalurnya, maka ini yang akan membuat kekacauan, yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, adanya korupsi sampai berapa ribu triliun itu gara-gara ma baina lihyatayhi.
Ya, gara-gara diantara dua jenggot, ya. Keinginan atau syahwat dari mulut, ya. Segala sesuatunya tadi ya mengikuti hedonisme, ya pengennya wah gitu ya. Makanya ya kita juga ya cukup miris ya, melihat pejabat-pejabat kita yang justru menunjukkan gaya hidup mewahnya gitu ya. Sangat jarang kita melihat pejabat yang gaya hidupnya sederhana gitu ya, zuhud meskipun apa mampu gitu ya, punya kekayaan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang zuhud masuk ke dalam pemerintahan atau ke dalam dunia politik itu jarang dipilih oleh rakyat. Nah, dia mah gak ada duitnya, ya kagak ada duit maka gak akan bisa ngasih apa-apa sama kita. Politik kita juga politik hedon ini, ya banyak masyarakat kita ini yang ya itu terpengaruh, ya terbawa arus hedonisme. Bukan saja orang-orang elit, ya orang-orang yang memiliki kekayaan sedemikian rupa, ya orang-orang elit ekonomi sulit juga terbawa gaya hidup hedon. Ya buktinya lebih memilih makan bergizi gratis daripada pendidikan gratis. Mendingan makan gratis ya. Makan gratis kan mabahina lihiyataihi sebenarnya. Apa-apa yang ada di antara dua mulut. Apa yang ada di antara dua mulut itu kan yang pertama makan dan minum ya. Dengan segala kenikmatannya dan segala kelasnya ya. Kalau dalam masalah makanan bahasa aja berpengaruh ya. Bahasa berpengaruh. Coba kalau kita beli apa beli sayur ya, beli sayur gitu. Kemudian dikasih bumbu dikit ya. Itu paling berapa ya, 1.000 2.000 atau 3.000 lah bisa. Tapi begitu beli salad padahal sama-sama sayur ya, cuma namanya dibedain gitu, salad berapa tuh harganya ya. Coba kalau kita masuk ke resto-resto beli salad puluhan ribu ya, padahal sama-sama namanya salad, sama-sama dari sayur juga. Itu yang pertama. Yang kedua apa ini fakhidai, apa yang diantara dua paha, yakni kemaluan farji ya. Kita berkaitan dengan gaya hidup ya hedon yang menimpa bangsa ini ya, itu mengerikan ya. Negeri dengan mayoritas muslim dan menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya, tetapi seks bebasnya itu luar biasa. Silakan kalau bapak-bapak mau buka data gitu ya di BKKBN atau di lembaga-lembaga survei, lembaga-lembaga peneliti, berapa persen anak-anak remaja yang sudah melakukan gaya hidup seks bebas? Lebih dari 60%. Ya, lebih dari 60%. Ya makanya adalah sangat wajar apabila Imam Ibnul Qayyim dalam kitab ini ya mendahului pasal tentang saum ini ya dengan mengedepankan maksud dari saum itu adalah bagaimana kita mengendalikan syahwat ini. Ya negeri ini menjadi apa namanya berantakan
ya, gara-gara syahwat yang ada, yang diikuti oleh para pejabatnya, oleh para pengelolanya. Baik, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Ramadan? Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan perintah untuk melaksanakan saum di dalam bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyambutnya dengan riang gembira, ya, dengan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita apabila sudah mendekati bulan Ramadan dan sudah berada di akhir Sya'ban dengan dua hal. Yang pertama adalah la yadkhulu fi shaumi Ramadan illa bi ru'yatin muhaqqaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memasuki bulan Ramadan kecuali dengan ru'yatul hilal. Jadi ya sebagaimana hadis-hadis yang banyak gitu ya. Sumu li ru'yatihi ya wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah kalian dengan melihat hilal ya, dan berbukalah kalian juga dengan melihat hilal. Jadi melihat hilal secara hakiki ya, artinya memang real dilakukan, tidak melihat dari apa, kalau sekarang mungkin dari HP gitu ya, atau dari aplikasi atau dari hitung-hitungan, enggak ya, tetapi Rasulullah SAW ya melakukan ru'yah. Jadi istilahnya, kalaupun teknologi dengan segala macam kecanggihannya, teori yang dimiliki oleh manusia atau dikembangkan oleh manusia dengan akurasi yang sedemikian rupa tingginya, itu bukan menjadi alasan untuk meninggalkan ru'yatul hilal. Jangan sampai ada istilah gini, ini kok masih ru'yatul hilal aja, kayak nggak ada teknologi dan nggak ada ilmu astronomi yang sudah canggih gitu, kuno ya, ru'yatul hilal itu kuno. Nah, jangan sampai ada perkataan begitu. Ru'yatul hilal itu adalah sunnah muakkadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap memasuki bulan Ramadan. Jadi enggak apa namanya, enggak disyariatkan apabila totalitas ya, memasuki bulan atau pergantian bulan hanya menggunakan hisab tok gitu ya, hanya menggunakan perhitungan tok, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW senantiasa melakukan itu. Ya, sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari ru'yatul hilal ini. Mungkin kalau misalnya mau kita ambil hikmah utamanya, kenapa ru'yatul hilal? Agar kita senantiasa tafakkur alam, agar senantiasa kita memikirkan dan berinteraksi dengan alam. Ya, coba kalau kita hanya boleh atau disyariatkan ya sudah,
pakai hisab aja semuanya, ya, hisab total, nggak perlu lagi ini. Lalu bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta? Ya. Orang-orang yang sampai bisa menjelajah alam semesta, ya, baik dengan pesawat berawak ataupun dengan pesawat yang tidak berawak, ya, itu kenapa? Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari ru'yatul hilal. Karena melihat bulan, kenapa bulan bisa begitu ya? Kita bisa nggak sih ke sana? Ya, akhirnya kan dicari, ya, teknologi kemampuan untuk lihat ke sana. Maka bisa ada orang yang ke bulan. Ya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ikut lihat ke bulan, daftar aja. Ya. Itu X-Space, ya, yang punyanya Elon Musk. Elon Musk itu kan buka, itu ada rutenya itu, ya, perjalanan ke bulan, ya. Bisa daftar ke sana, ya. Bahkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensyaratkan, ya, audi syahadati syahid wahid, ya, mensyaratkan bahwa kita bisa dikatakan masuk ke dalam bulan Ramadan kalau sudah ada satu orang yang melihat hilal, ya, atau cukup ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, satu orang yang mengatakan dia melihat hilal, maka masuklah bulan Ramadan, ya. Makanya bulan ini, ya, dari Merauke sampai ke Sumatera Utara itu nggak ada yang lihat hilal. Adanya di Aceh, cuma 2 titik, ya, 2 titik di Aceh, paling ujung sana, ya. Tetapi kemudian karena dengan prinsip yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka satu orang atau 2 orang yang sudah bersyahadat kemudian mengatakan melihat hilal, maka masuklah, ya, ke dalam bulan Ramadan, ya. Alhamdulillah bisa, ya, ada yang bisa menyaksikan. Nah, kenapa yang di Merauke harus nunggu, ya, yang sampai di Aceh gitu, ya, nunggunya berapa lama itu, ya, perbedaannya 2 jam, ya, perbedaan waktunya 2 jam. Kenapa harus nunggu? Ya karena yang memutuskan itu, ya, ulul amri yang menetapkannya, kan Rasulullah sebagai ulul amri menetapkan. Makanya berlaku kalau sekarang istilahnya wilayatul hukmi, ya, teritori hukum, ya, itulah. Nah, makanya, nah, terus kenapa berbeda dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Singapura? Lah, kan namanya Malaysia itu sejajarnya dengan Sumatera Utara, ya. Sumatera Utara nggak ada yang lihat hilal, jadi Malaysia juga sama, nggak ada yang lihat hilal. Singapura apalagi, ya, secuil. Brunei apalagi, secuil. Mungkin kalau Filipina masuk ke Filipina nggak akan bisa melihat. Kita itu kenapa bisa mulai Ramadan hari Sabtu itu gara-garanya cuman karena kita punya Aceh. Kalau Aceh memisahkan diri dulu, memisahkan diri dari Indonesia, ya, kita nggak akan saum, ya, hari Sabtu kemarin mulainya. Barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan fa in ghumma alaikum, ya, faqdurulah, ya, apabila terhalang, ya, terhalang oleh awan. Sebenarnya kalau di padang pasir itu, negara jazirah di Arab itu jarang awan itu, ya, jarang. Seringnya, ya,
terang, ya, cuaca itu terang, ya, sehingga untuk melihat ru'yat itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Ya meskipun pada saat itu ru'yatul hilal dilakukannya di padang pasir. Kalau kita kan di pantai, ya. Kalau kita di pantai, ya, ini di padang pasir. Tapi sama lah, ya padang pasir dengan pantai. Kalau pantai mah air laut, ya. Kalau padang pasir mah ya pasir gitu yang sama, ya, seperti itu. Ya, atau di dalam redaksi yang lain fa'akmilu iddah ya Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban. Kalau memang terhalang, ya, terhalang oleh awan, terhalang oleh benda-benda yang menghalangi pandangan kita. Kemudian diterjemahkan bagaimana supaya kita tidak terpengaruh, tidak terlalu terpengaruh oleh gumma. Maka kemudian ya dibuatlah teropong gitu ya, dibuat teropong sehingga gumma itu bisa lebih mudah untuk dihindari. Ya meskipun sebenarnya kekuatan ya, teropong ini ya, itu pun masih terbatas. Ya buktinya selama kita ru'yatul hilal, ketika musim hujan seperti ini, di mana awan lebih banyak, yaitu seringkali terhalang, ya seringkali tidak bisa terlihat, meskipun secara hisabnya itu sudah mungkin ru'yah gitu ya. Baik, yaitu bagaimana Rasulullah dan para sahabat memasuki bulan Ramadan. Maka ketika sudah terlihat hilal, barulah Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat hilal dan masuk ke dalam bulan Ramadan. Allahumma, ya Allah, ahillahu, tunjukkanlah hilal atau sudah Engkau perlihatkan hilal ya, kepada kami, hilal bulan Ramadan alaina bil amni, dengan aman, wal iman, dan dengan iman, wassalamati wal islam, dengan selamat dan dalam keadaan Islam. Rabbi, ya, Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, jadi menyambut Ramadan itu pertama adalah hilal, yang kedua adalah dengan memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar membedakan, memberikan pemisah, jeda antara Sya'ban dengan Ramadan. Karena banyak di antara para sahabat mengikuti kebiasaan saum dari orang-orang terdahulu, ya. Kan ada saum Daud, ya, ada saum Daud. Banyak yang mengikuti saum Daud, ya. Sehingga kemungkinan mereka melaksanakan saum itu pada hari terakhir bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW ya kemudian memberikan peringatan, la tuqaddimu syahra hatta tarawul hilal, ya. Janganlah kalian mendahului saum Ramadan itu dengan saum, artinya di dalam bulan Sya'ban atau hari terakhir di mana dilakukan ru'yatul hilal itu tidak boleh
tidak boleh saum. Nah, itu para ulama kemudian menyebutnya dengan yaumus syak, ya. Yaumus syak, hari yang meragukan. Baik, ya. Itu dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya di dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bagaimana ya, ketika Rasulullah dan para sahabat sudah memasuki bulan Ramadan, tentunya ya di sana kasratul ibadah, ya. Wa kana min hadiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan al-iktsaru min a'wa'il ibadat, ya. Bahwa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan al-iktsaru min al ibadat, semakin memperbanyak jenis-jenis ibadah. Di samping saum, ya, banyak lagi jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dari sisi jenisnya ataupun dari sisi jumlahnya. Apa saja? Banyak sekali, ya. Tapi yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat, ya, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam bulan Ramadan itu, yang pertama tilawah Al-Quran, ya. Karena apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Fakana Jibril alaihi salatu wassalam yatadarasul Quran fi Ramadan. Jibril alaihi salam, ya, tadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqi Al-Quran kepada Jibril yang di dalam bulan Ramadan. Ya gimana? Kan Al-Qur'annya belum turun semua, ya. Bulan Sya'ban atau bulan Ramadan pertama, artinya tahun 2 Hijriah, itu kan masih banyak tuh Al-Qur'an yang belum turun. Ya tentu saja yang dideres dideres. Nah, untuk deres itu bahasa itu, ya. Yang ditalaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril tentunya yang sudah diturunkan, ya. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan pada Ramadan terakhir, ya, Rasulullah SAW itu 2 kali mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril, atau talaki Al-Quran kepada Jibril itu dua kali, ya. 2 kali khatam kalau dalam bahasa kita, ya. Itu Rasulullah SAW pada Ramadan terakhir. Nah, pada Ramadan terakhir, ya, tentunya itu sudah, ya mungkin kalau mau pakai persen 99,9%, ya, wahyu itu diturunkan, ya. Baru kemudian ditutup, ya, dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat terakhir yang merupakan penutup dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap tadi. Itu yang pertama. Wa kana idza laqihi Jibril ajwadu bil khairi, ya, minar rihi al mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan ini menjadi lebih-lebih dermawannya, ya, bagaikan angin yang mursalah yang terus menerus. Artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersodakoh kepada manusia, ya, kepada sesama itu lebih banyak dilakukan di dalam bulan Ramadan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Wa kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi betul-betul menjadi orang yang dermawan. Makanya Bapak Ibu di dalam bulan Ramadan ini ya, salah satu yang harus kita persiapkan itu ya al-istidad al-maliyah ya. Persiapkan harta. Ini bagi bagi para pekerja ya atau yang mendapatkan hartanya itu periodik ya, sebulan sekali gitu ya. Kalau gajian kan sebulan sekali gitu. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang tiap hari dapat ya kan. Nah, pedagang kan tiap hari selesai dagangannya tutup, kemudian dihitung ada laba sekian, ada laba sekian. Nah, kalau yang pedagang ya, maka setiap hari dari laba yang ada itu disisihkan. Ya. Enak itu mah ya, setiap hari sudah bisa dikeluarkan. Ya. Kalau yang bulanan kan ntar nunggu nunggu gajian. Ya. Kenapa? Ya biasanya kita sudah punya plotting gitu. Ya ketika gajian itu ya, buat rumah sekian, buat mobil sekian, buat belanja dapur sekian, ya buat anak sekolah sekian, buat apa lagi sekian, sisanya alhamdulillah kalau nggak minus. Ya, karena seringkali kan ya, kalau nggak minus pas-pasan ya. Kalau ada lebih ya, kalau ada lebih, oh ini buat nge-mall. Ya, buat ngajak healing-healing ya, jalan-jalan ya. Belum lagi sekarang harus BPJS kan. Ada kemudian mungkin yang yang kerjanya agak jauh harus menyediakan transport dan segala macamnya. Ya ini jadi terbatas nih kalau yang bulanan begini nih, ya. Makanya enak tuh kalau yang jadi pedagang. Tiap hari dapatnya berapa ya, margin atau laba yang didapat hari ini, hitung lumayan, ada 500.000 atau 1 juta. Wah ya, 1 juta per hari gitu ya, kan luar biasa. Ya udah kalau kayak gitu ya dikeluarin dulu. Ya disiapin buat sudah. Meskipun ada juga sekarang yang para pedagang itu ya sudahlah, sudah 11 bulan kita berdagang ya, 1 bulan Ramadan kita nggak usah berdagang lagi ya, udah cukup katanya. Artinya selama 11 bulan dia sudah menyiapkan itu untuk kebutuhan Ramadan. Nah, bagi mereka yang seperti itu jangan lupa ketika menyiapkan dari ya 11 bulan itu, siapkan ya, harta untuk bersedekah di dalam bulan Ramadan. Jadi ketika ngumpulin itu jangan hanya ngumpulin untuk kebutuhan sendiri aja di dalam bulan Ramadan. Ya. Ya meskipun kalau kita lihat dari prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan para sahabat tidak berhenti ya untuk tetap melaksanakan ya aktivitas muamalah ya, aktivitas bisnis ya di dalam bulan Ramadan ya tetap. Ini udah mau suruh.
Wa kana yakhuddu Ramadan minal ibadah bima la yakhuddu ghairihi bihi minasyuhur. Hatta innahu kana liwasili fihi ahya'ina, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhussu Ramadan, mengkhususkan Ramadan minal ibadah, dari ibadah, bima la yakhussu ghairihi bihi, yang tidak dikhususkan akannya ya di luar atau minasyuhur, dari bulan-bulan yang lain. Jadi boleh ya mengkhususkan ya satu ibadah di dalam bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW juga ada mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di dalam bulan Ramadan yang biasanya di luar bulan Ramadan jarang dilakukan atau enggak dilakukan. Ya, misalnya iktikaf. Ya, iktikaf. Apalagi Rasulullah sendiri di luar bulan Ramadan itu aktivitasnya kan luar biasa. Ya. Coba kalau kita kembali buka Sirah Nabawiyah, ya, itu berapa puluh kali Rasulullah SAW itu melakukan peperangan ya, dalam seumur hidupnya. Kalau dihitung-hitung, ya, itu setiap bulan rata-rata ya. Kalau dirata-ratain setiap bulan itu 2 kali Rasulullah melakukan peperangan. Ya. Kan peperangan itu bukan selama Rasulullah hidup atau bukan selama Rasulullah jadi Nabi dan Rasul. Baru diizinkan perang itu kan itu. Ya, setelah hijrah. Dalam 13 tahun, ya, 13 tahun itu ya Rasulullah SAW melakukan peperangan sekian puluh kali, sekian ratus kali. Yang dihitung-hitung kalau setiap bulan itu ada peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya termasuk di dalam bulan Ramadan. Gitu ya. Dalam bulan Ramadan kan perang Badar sama Fathu Mekah itu dalam bulan Ramadan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu sering juga wisol. Wisol itu apa? Wisol itu nyambung, ya, saumnya nyambung. Ya. Tetapi ketika wisol ini diikuti oleh para sahabatnya, maka wakana yanha ashabihi anil wisol. Fayaqulu lahu innaka tuwasilu, fayaqulu lastu kahayatikum. Ya. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk wisol. Ya. Artinya sehari penuh, ya 24 jam itu saum. Ya, enggak batal. Ya. Atau saumnya bersambung beberapa hari, ya, enggak buka, enggak sahur gitu ya. Maka Rasulullah SAW kemudian melarang ya kepada para sahabatnya untuk saum wisol ya. Maka sahabat kemudian pada protes, ya innaka tuwasil, ya Rasulullah bukannya engkau juga wisol ya. Rasulullah juga sering nyambung saumnya ya. Maka Rasulullah menjawab lastu kahayatikum ya, atau lastu mithlukum ya, aku tidak seperti kalian ya, aku berbeda dengan kalian ya. Rasulullah itu dijamin ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ya mungkin kita sering juga ya dalam sirah kita begitu ya, ketika mengkaji bagaimana ya beberapa butir kurma itu ternyata cukup bisa ya mengenyangkan untuk semua sahabat yang ada ya. Itu kan yang dalam perang Khandaq gitu ya, rotinya cuman satu ini ya, kemudian kambing kecil tapi bisa untuk seluruh para sahabat gitu bisa. Nah itu kan beda ya antara kita dengan Rasulullah. Demikian juga Rasulullah menyampaikan kepada sahabat
Nah, di dalam riwayat yang lain dikatakan ini azillu ya inda rabbi ya yut'imuni wa yasqini. Aku berbeda di hadapan atau di sisi Tuhanku. Aku berada di dalam lindungan Tuhanku. Ya. Yut'imuni, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku makan. Ini cukup panjang lebar Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya berbicara tentang wisal ini ya. tentang wisal ini cukup panjang lebar ya. Tapi intinya bagaimana ya para sahabat mengikuti ya sedemikian banyaknya Rasulullah SAW di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Nah, termasuk yang khusus-khusus tadi gitu ya. Ya, khusus untuk Rasulullah diikuti juga oleh para sahabat. Tapi para sahabat kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Termasuk di dalam safar ya, dan perang. Ketika Fathu Makkah, itu perjalanan dari Madinah ke Mekah berapa lama, Pak? Jangan pakai kereta cepat, Pak. Belum ada kereta cepat belum ada ya. Paling cepat pakai kuda ya begitu. Yang paling banyak tentu saja jalan kaki ya. Itu Rasulullah ketika hijrah berapa lama itu? 2 minggu ya, perjalanan 2 minggu jalan kaki ya. Kalau hijrah kan dari Mekah ke Madinah, kalau Fathu Mekah dari Madinah ke Mekah 11.000 atau riwayat lain 10.000 ya, pasukan kaum muslimin itu berjalan dari Madinah ke Mekah. Karena kan Rasulullah merahasiakan ya, rencana penaklukan kota Mekah ini dirahasiakan, makanya banyak kan yang jalan kaki ya, hanya 1-2 ya, beberapa lah begitu yang pakai kuda dan unta gitu, hanya untuk membawa perbekalan. Ya coba bayangkan dalam keadaan saum ya, kan Fathu Mekah itu terjadi tanggal 10 Ramadan ya, tanggal 10 Ramadan, artinya awal Ramadan itu sudah berangkat ya dari Madinah awal Ramadan gitu. Makanya dalam hal ini banyak para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW tetap saum ya, banyak yang bergelimpangan banyak yang bergelimpangan para sahabat juga ya. Maka kata Rasulullah SAW ya kepada yang lemah gitu ya, buka aja. Jadi ketika perjalanan itu memang berat, maka silakan untuk berbuka. Jadi para sahabat juga sama ya, sebagian dari mereka yang memang ya merasa lemah ya, maka mereka berbuka ya, mereka berbuka. Baik, kita nggak nyampe kepada bagaimana Rasulullah mengakhiri dari bulan Ramadan ini ya, tetapi intinya bahwa Rasulullah SAW memperbanyak ya jenis dan jumlah ibadahnya di dalam bulan Ramadan ini. Tentu saja sebagaimana hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya, mengakhiri dari bulan Ramadan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu juga dengan ru'yatul hilal. Dan kemudian ketika ya hilal bulan Syawal sudah terlihat, maka Rasulullah SAW mengakhirinya dengan Idul Fitri ya, dan tentu saja disyariatkannya zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu disyariatkan bersamaan dengan turunnya perintah saum ya. Jadi tahun kedua Hijriah. Jadi Ramadan pertama ya, tahun kedua Hijriah itu juga sudah disyariatkan zakat ya, sudah disyariatkan zakat dan zakat.
diawali dengan zakat fitrah tersebut. Ya, berbagai hal yang lain ya, di samping tilawah Quran tadi yang diperbanyak ya, kemudian ajwan ya, menjadi dermawan, artinya memperbanyak sedekah ya. Jadilah kita dermawan-dermawan yang hakiki, yang diawali atau yang ditunjukkan di dalam bulan Ramadan ini ya. Sehingga ya mungkin panitia zakat, lembaga amil zakat ya, badan amil zakat dan sebagainya itu panen di dalam bulan Ramadan ini ya. Kita bersama-sama untuk menunaikannya ya, baik ya, melalui lembaga ya, ataupun langsung. Kalau untuk zakat ya sebaiknya melalui lembaga supaya ada pengelolaan yang terkelola dengan baik ya. Tapi kalau untuk sedekah ya, maka setiap hari lakukanlah sedekah ya, mau langsung. Sekarang juga kita banyak orang yang membutuhkan ya, sehingga kita bisa memberikannya secara langsung. Ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi inspirasi bagi kita ya, di dalam bulan Ramadan ini ya, baik dengan tilawah Qurannya, dengan bersedekahnya, dengan qiyamul lailnya ya, salat tarawih ya, dan juga dengan i'tikafnya ya. Apabila ada kesempatan ya, dengan jihadnya ya, masih terbuka kalau mau ke Palestina ya. Israel Israel masih bengel ini ya. Israel ini masih membangkang melulu ini ya. Makanya masih terbuka kalau ada yang mau berjihad ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya. Enggak.